hari ini saya ingin menyampaikan poin-poin pokok saja yang ingin saya sampaikan menjadi fokus program kerja OJK di tahun 2023 ini. Nah, kita lihat bahwa kita akan melakukan penguatan di dalam organisasi dan SDM ya. Ini adalah terkait dengan tentu saja proses pengawasan di semua industri jasa keuangan. Kita akan menggunakan supervisory technology dan early warning system. Nah, kenapa early warning system ini merupakan suatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian? Kita tidak lagi ingin melihat persoalan-persoalan di sektor keuangan, termasuk juga perbankan, berjalan lama. Kita juga tidak ingin kecolongan bahwa persoalan-persoalan di sektor keuangan ini harus kita bisa ungkap lebih awal. Sehingga tidak ada satupun perusahaan, satupun industri jasa keuangan yang bermasalah berlama-lama. Jadi langkah-langkah penanganan, penyehatan itu akan segera dilakukan. Oleh karena itu memang early warning system yang kita anggap lemah selama ini akan kita sangat perkuat. Kemudian juga masalah perizinan dan lain sebagainya yang diberikan oleh OJK juga kita akan lakukan secara lebih terintegrasi dan cepat ya. Tadi juga modal minimum bank juga sudah kita sesuaikan menjadi 3 triliun dan semuanya sudah terpenuhi kecuali satu bank ya, bank kecil tentu saja di salah satu kota yang kemudian terpaksa kita turunkan menjadi statusnya menjadi BPR. Tetapi ini sama sekali saya kira tidak, karena ada berbagai persoalan-persoalan yang tidak bisa dihindarkan yang dihadapi oleh bank tersebut. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan beberapa poin yang terkait dengan konsolidasi dan tentu hal yang penting adalah penguatan tata kelola dan efisiensi bank ya, Bapak Ibu sekalian. Ini memang kalau kita perhatikan kinerja perbankan kita itu sangat baik ya, tentu saja NIM kita juga sangat luar biasa besar, tetapi memang masih saja dipertanyakan oleh stakeholders kita yang terkait dengan masalah efisiensi perbankan kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi yang akan lebih cepat ke depannya, tentu ini akan sangat tergantung kepada apa yang disebut sebagai well functioning financial market ya, atau sistem keuangan yang berfungsi dengan baik, atau dalam sektor perbankan tentu saja adalah sektor keuangan yang berfungsi dengan baik. Nah, kata-kata berfungsi dengan baik seolah-olah memang sederhana Bapak sekalian, tetapi sebetulnya komponen di dalamnya ini terkait dengan masalah efisiensi perbankan, terkait dengan masalah integritas perbankan. Ini efisiensi ini tentu kita akan melihat bagaimana bank-bank ini tentu saja nanti menetapkan misalnya saja suku bunga yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya apakah ini sudah cukup efisien, sudah cukup merefleksikan efisiensi dari bank atau tidak. Kemudian apakah masyarakat memang bisa menerima jasa layanan dengan lebih baik dan lebih murah. Kemudian juga inovasi produk dan pendalaman pasar juga akan menjadi isu yang menjadi perhatian OJK di dalam tahun-tahun mendatang. Tantangan yang terkait dengan pengembangan digitalisasi perbankan, yang terkait dengan digital resilient itu akan menjadi isu yang sangat penting. Kemudian tadi mungkin saya sedikit lebih mengelaborasi lebih lanjut adalah terkait dengan pengkajian struktur pasar keuangan kita. Kita akan melakukan economic need test atau tes kebutuhan ekonomi terhadap industri keuangan kita, terhadap industri perbankan khususnya di masing-masing jenis bank umum maupun BPR dan lain sebagainya. Mungkin saya tidak akan bisa menguraikan terlalu panjang dalam kesempatan yang pagi ini. Kemudian juga penguatan integritas industri jasa keuangan dan perbankan. Ini kenapa integritas menjadi poin pokok yang ingin saya sampaikan juga. Karena memang industri jasa keuangan kita itu harus betul-betul mengikuti standar internasional dalam penanganan yang terkait dengan penipuan, misalnya seperti fraud, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan juga berbagai aspek lain yang terkait dengan governance. Nah, penguatan integritas ini Bapak Ibu sekalian akan dilakukan secara lebih sistemik, dalam pengertian kita akan menerapkan best practice di semua bank, bagaimana anti fraud system itu kemudian diterapkan, sistem IT apa yang digunakan, sehingga kita akan bisa mendetek berbagai kejahatan ekonomi yang masuk kepada sistem keuangan kita, khususnya di dalam perbankan. Kita tidak ingin mendengar lagi serangan cyber misalnya dan
Kemudian juga kita tidak ingin juga melihat misalnya kegiatan kejahatan ekonomi terkait dengan email business compromise, bahkan terkait dengan masalah perjudian online dan lain sebagainya. Kita akan menjadikan sistem keuangan kita, khususnya perbankan ini menjadi bersih, menjadi bermusuhan dengan segala jenis kejahatan ekonomi. Kemudian juga yang terakhir adalah pengembangan dan dukungan terhadap sustainable finance. Ini merupakan suatu kerja berat kita, kerja besar kita, teman-teman kita, teman-teman sekalian, bahwa untuk menghadapi berbagai tantangan komitmen global untuk yang terkait dengan zero emission, climate related risk dan lain sebagainya. Yang terakhir sebagai basic dan penutup, sebetulnya mungkin berbagai tantangan makro yang kita hadapi dan tantangan-tantangan mikro itu pada umumnya mungkin bisa kita predik secara lebih clear. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa di dalam kegiatan keuangan, jasa keuangan ini dan khususnya perbankan, tentu saja bahwa persoalan yang terkait dengan persoalan-persoalan basic yang terkait dengan governance, dengan terkait dengan masalah risk management dan lain sebagainya harus menjadi perhatian. Banyak bank-bank kita bermasalah bukan karena persoalan-persoalan yang sophisticated, yang sangat susah, yang sangat sulit, terkait dengan berbagai transaksi yang rumit, tetapi sebetulnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bank-bank kita hanya terkait dengan produk-produk yang masih sederhana. Persoalan kredit macet, ya, persoalan fraud dan lain sebagainya ini memang harus kita tangani dengan baik. Kenapa bank-bank tertentu misalnya menghadapi persoalan-persoalan kredit macet yang lebih besar dibandingkan dengan bank lain, tentu ini akan perlu kita perhatikan secara lebih baik ke depannya.